channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled. Salam, jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Kamis 4 Februari 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh mereka memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Injil Tuhan. Perintah dan kehendak yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua telah direncanakan sedemikian sehingga semuanya itu dapat kita peroleh dalam segala langkah dan perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Perutusan itu dilakukan secara berdua-dua. Dalam perutusan ini, di mana Yesus telah membekali para murid-Nya dengan kuasa untuk tugas perutusan mereka. Itu artinya bahwa segala kuasa yang jahat tidak dapat menahan dan mengganggu mereka dalam menjalankan misi dan perutusan mereka. Dari perutusan ini, Yesus melarang para murid untuk tidak boleh membawa apa-apa, termasuk persediaan makanan dan pakaian, juga uang. Tetapi yang boleh mereka bawa ialah sehelai pakaian yang mereka kenakan, tongkat, serta alas kaki. Semuanya itu mereka turuti dan laksanakan. Dari perutusan itu dapat kita lihat bersama bahwa para murid dapat menjalankan semuanya yang diperintahkan Yesus dengan baik. Lanjutan dari bacaan Injil ini dikisahkan bahwa mereka mengusir banyak setan
serta menyembuhkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar bacaan Injil tadi, kita pasti berpikir bahwa kenapa dalam perutusan para murid Yesus tidak memperkenankan mereka membawa makanan atau uang atau pakaian yang lebih. Bagaimana kalau nanti dalam perutusan para murid merasa lapar atau ingin ganti pakaian atau mau membeli sesuatu? Pemikiran itulah sering muncul dalam diri kita ketika kita merasa apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar bahwa dalam pesiaraan hidup kita selalu merasa kekurangan, sehingga jarang kita protes kepada Tuhan tentang apa yang kita peroleh. Oleh karena itu, perlu untuk kita kembali melihat dan memahami bacaan Injil hari ini, di mana dalam perjalanan perutusan para murid tidak sedikit pun protes terhadap apa yang Yesus batasi terhadap perutusan misi mereka. Mereka tidak berkata bahwa kenapa kami tidak boleh membawa barang yang lebih, atau tidak kami harus membawa bekal atau uang. Ini mengenai iman dan kepercayaan. Percaya bahwa rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka melalui putranya akan selalu mereka peroleh. Maka kepercayaan itu yang menjadi dasar dari kekurangan mereka. Itu dapat kita dengarkan bersama bahwa Yesus memberikan mereka kuasa, dan kuasa itu yang akan melindungi mereka dalam tugas dan perutusan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat yang beriman, marilah kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus dalam menjalani kehidupan kita, agar dalam menjalani kehidupan kita, Yesus selalu hadir dan menemani kita dalam setiap langkah hidup kita dan mengatasi persoalan dan kecemasan yang ada dalam diri kita. Dan semoga kita juga dapat bercermin dari kesetiaan para murid yang dengan iman dan kepercayaan dapat menjalankan tugas mereka dengan berani. Semoga Tuhan memberimu damai.